Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Selepas lembur. para penonton. Mudah-mudahan masih tetap semangat untuk tarawihnya. Jangan bolong-bolong apalagi mendekati akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kali ini kita akan dihibur dengan cerita dari Kang Ahen. Gimana Kang Hen, cerita apa nih yang akan disampaikan kepada para penonton? Cerita kali ini masih di bulan Ramadan, tapi ada sedikit mistis-mistisnya berhubungan dengan suatu pesantren di luar kota. Silakan Kang Hen. Jadi cerita ini itu dialami langsung oleh temennya Ahen, sebut aja Imam ya. Mudah-mudahan Kang Imamnya juga nonton langsung. Mungkin kalau ada kesempatan kita undang aja langsung ya orangnya. Itu kan teman Ahen juga. Oh iya, bagus itu. Bagus juga. Oke. Cuman di sini Ahen akan ceritakan cerita Kang Imamnya langsung yang dia alami ketika masih menjadi santri di suatu pesantren di daerah Jawa Barat. Nah, jadi untuk Kang Imam ini dia memang ikut pesantrennya juga yang mondok. Jenis pesantrennya itu dia sehari-hari berkehidupan di pesantren, pulangnya juga ya hanya setahun 2 kali atau 3 kali lah. Jadi mungkin di sana ya. Ya, Tidur di sana ya. iya, tidur di dalam pesantrennya itu. Si Kang Imam ya, dia termasuk salah satu santri yang agak-agak bandel dikit lah. Bandel gimana itu maksudnya? Maksudnya itu lebih cenderung karena kehidupan di pesantren itu padat dan juga monoton. Jadi jenis bandelnya itu dia pengen sering keluar, pengen lihat suasana baru lah di luar. Tuh. Nah, kejadian ini dia alami ketika dengan teman-temannya kurang lebih ada 5 orang lah. Suatu malam mereka itu pengen jalan-jalan lah keluar dari pesantren. Memang kan biasanya kalau pesantren itu kan tertutup, misalnya di atas jam 10 itu udah masuk kamar masing-masing, nggak boleh ada aktivitas keluar, apalagi sampai kabur keluar komplek pesantren tuh ya. Nah, jadi Kang Imam ini dengan teman-temannya dari siang itu udah berencana, aduh bosen nih kita keluar yuk gitu. Kita ke arah kota lah gitu. Memang kalau dari segi lokasi pesantrennya, zaman itu kan pesantrennya itu masih dikelilingi sama sawah. Pesantrennya lumayan gede, ada bentengnya juga. Jalan masuknya itu ya jalan mobil masuk, cuman hanya satu akses lah buat ke pesantren itu. Jadi kalau misalnya mau keluar, ya pilihannya kalau enggak menelusuri sawah atau ya lewat gerbang depan, lewat jalan biasa yang langsung menuju ke jalan gede lah. Gitu. Nah, di hari itu ketika si Kang Imam ini dengan teman-temannya udah bersepakat ya, ayo yuk gitu kita ke kota lah. Ya paling juga cuman keluar dari pesantren, nongkrong, paling ngerokok, lihat-lihat suasana, nggak pernah yang aneh-aneh lah. Kan kalau bandelnya santri itu ya sedikit lah kalau kata kita. Ya bandelnya santri itu nggak sebandel yang di luar kali ya. Ya, Mungkin gitu. jenuh kali di dalam pesantren, pingin ngelihat suasana kota. Gitu. Cuma karena peraturan di pesantren itu kan ketat, jadi nggak bisa seenaknya keluar masuk. Nah, Kang Imam dengan teman-temannya ini udah berencana nih, ketika udah selesai aktivitas pesantren itu kan kurang lebih jam 10 malam. Nah, Kang Imam dengan teman-temannya itu janjian lah di samping masjid biar nggak ketahuan sama pengurus. Nah, di situ mereka sudah janjian, ya mereka juga ngelihat suasana di pesantren kan kadang ada senior atau
semacam patroli lah. Penjaga lah ya. Penjaga gitu kan, ngelihat jangan sampai ada santri yang aneh-aneh atau yang melanggar peraturan gitu. Nah, ketika mereka udah bersembunyi itu di samping masjid tempat yang tertutup, mereka bersepakat tuh. Karena memang udah lumayan senior lah, jadi tahu seluk-beluknya pesantren itu. Ada satu benteng yang sepi, gelap, nggak dijaga sama pengurus pesantren tuh. Akhirnya mereka sampai tunggu kurang lebih sampai jam 11 malam tuh udah kelihatannya aman, mereka baru bergerak tuh. Mereka itu naikin benteng. Ada semacam tumpukan-tumpukan barangkal itu barang-barang bekas lah. Mereka bisa naik ke benteng, tapi di luar benteng itu mereka harus menelusuri sawah biar sampai ke jalan gede yang arah ke kota. Nah, ceritanya mereka udah berhasil lah, dia semuanya udah bisa ngelewatin benteng, ya lumayan lega lah. Mereka celingak-celinguk lihat aman gak nih, ada yang lihat gak nih gitu. Nah, rencananya pulangnya juga lewat situ lagi karena dirasa aman. Akhirnya mereka senang ya, kita mau ke kota nih, kita lihat suasana kota gitu. Nanti kita bisa bebas ngerokok, ngopi gitu. Ya bandara sih cuma itu doang sih. Datang ke kota, nongkrong, beli kopi, beli rokok, mereka ngerokok bebas, ngobrol, dan mereka pasti balik lagi ke pesantren gitu. Nah, cuman kalau dari benteng itu ke jalan gede kurang lebih sekian banyak petak lah. Akhir lupa lagi lah dia nyerita ada berapa petak, cuman karena lumayan jauh, berapa ya 1 kilo lebih lah mungkin, dengan banyak petakan sawah itu yang nantinya tembus ke jalan gede. Rencananya mereka mau omprengan ke kota. Jadi omprengan tuh nebeng lah ya. Nebeng lah ya, kadang ke mobil bak terbuka, kalau enggak ke mobil sayur atau ke truk yang belakangnya terbuka. Mereka naik itu, nyampe ke alun-alun, mereka nongkrong di situ. Tuh. Nah, cuman di hari itu mereka kan kabur nih ceritanya, kabur nggak bilang-bilang dulu sama pengurusnya atau ke seniornya. Mereka main main loncatin benteng, mereka jalan tuh nelusurin sawah. Dan juga mereka waktu itu kan karena hidupnya di dalam pesantren, mereka sebenarnya nggak prepare tuh buat center. Jadi ya dengan baju seadanya, sarung gitu kan, peci, ya udah mereka jalan aja nelusuri sawah. Dan mereka juga karena lumayan hafal lah dengan kondisi lingkungan sawahnya itu ya. Cuman ketika sudah sekian lama jalan, di tengah-tengah sawah itu tiba-tiba ada yang ngedengar nih salah satu temennya, trak trok gitu, kayak orang yang jalan tapi kena dahan pohon lah, kresek trak. Binatang kali ya? Ya sepertinya binatang sih, karena ketika di sawah itu sebelum mencapai ke ke jalan gede itu kan ada banyak pohon lah, pohon gede-gede gitu kan, kresek apa itu. Nah awalnya kan mereka nggak berpikiran aneh-aneh lah. Kalau di sawah kan ya ada banyak binatang lah, wajar lah. Atau penjaganya kali yang ketahuan ini. Bisa jadi itu gitu, penjaganya lagi sembunyi gitu kan di ketahuan gitu, jadi kedengar gitu, trak. Tapi waktu itu sih mereka nggak berpikiran kayak gitu, karena pengurus pesantren, penjaga atau patrolinya itu cuman di daerah pesantren aja, nggak sampai keluar gitu. Nah salah satu temennya itu bilang, apa itu? Gitu. Mungkin binatang, udahlah, ayo
mumpung belum terlalu malam kan, ya jam 11 malam paling juga nongkrong nggak terlalu lama, rencananya pulang lagi. Jadi ketika jam 3 adzan awal itu rencananya udah nyampe di pesantren lagi gitu ya. Cuman makin mereka jalan nih menuju ke jalan gede itu, nah angin itu tiba-tiba berembus kenceng. Mereka berdua, anginnya kenceng amat ya, sampai mata mereka itu agak kelilipan lah. Gimana nih? Lanjut atau kita pulang lagi? Lanjutlah, sebentar lagi nyampe ke jalan. Udah, kita lanjut aja jalan. Nah, ketika udah kelilipan itu, mereka jalan sekian langkah ke depan, tiba-tiba orang yang paling depan itu bukan si Kang Imam, ada temennya gitu kan. Stop. Apa itu? Ternyata dari ke-6 orang itu ya, Kang Imam dengan 5 orang temennya itu, di depan itu kan suasananya gelap tuh. Awan juga cahaya bulan juga tertutup awan lah, gelap. Mereka lihat ada sepasang mata gedenya, gede banget, bahkan kayak lampu sorot lah. Binatang apa itu ya? Warnanya merah, tapi si matanya itu agak di atas, bahkan ngelebihin pohon-pohon yang arah ke jalan gede itu tuh. Berhenti. Apa itu? Katanya. Nah, semuanya ngumpul aja. Nah, ketika mereka memfokuskan diri ngelihat ke depan, ke arah jalan, di petakan yang agak akhir itu ada kebentuk suatu penampakan. Nah, bentuknya itu katanya menyerupai kodok. Binatangnya kodok, tapi ukurannya kayak rumah gedung. Jadi matanya aja di atas pohon yang arah ke jalan itu. Gede banget ya. Matanya di situ. Jadi-jadian berarti ya. Bisa Maksudnya jadi itu. Bukan kodok asli lah ya itu. Ya, tuh. Awalnya sih mereka kan nggak yakin ini kodok beneran gitu kan, atau hanya salah lihat aja gitu. Tapi 6 orang itu termasuk si Kang Imam juga ngelihat jelas kodok gede lagi melotot ya, dengan bibirnya yang gede, lagi ngeliatin mereka tuh. Seakan-akan dia itu ngejagain biar 6 orang itu nggak bisa nyampe ke jalan gede gitu, dipelototin aja gitu lah. Ya mereka kan pakai bahasa Sunda lah gitu kan, itu bangkong, kodok gitu ya. Bangkong itu artinya kodok ya. Wah gitu. Akhirnya bangkong, udah urang balik kembali lah ya, udah kembali aja kembali katanya. Nah, ketika semuanya itu berkumpul, ada yang ngajakin balik, si kodoknya itu tiba-tiba menggeram gitu kan. Kayak gitu kan, otomatis larilah mereka. Wah, udah pontang-panting gitu. Sawah juga kan masih sawah yang banyak lumpur tuh. Sampai ada yang jatuh gitu, ada yang keplanting, ada yang nyungsep ke area padinya gitu. Nah, tanpa mereka sadari, karena tadinya yang rencananya mau kembali ke benteng yang aman itu, yang sepi, cuman karena saking paniknya mereka takut, akhirnya larilah ke gerbang depan ke jalan masuk utama ke pesantrennya gitu. Wah, udah banyak yang kena lumpur, ada yang luka-luka, ada yang sarungnya sobek gitu kan, gedor-gedor. Tolong, ayah bangkok, tolong gitu. Akhirnya penjaga pesantren lah gitu kan. Marane saha. Awalnya kan tidak mengenali kan, ada yang belepatan lumpur lah gitu. Si teman-temannya itu ada yang bajunya compang-camping, sarungnya udah kemana ya gitu. Ya, cina orang imam, orang iya. Nah, orang
ke-6 santri itu akhirnya ngaku lah gitu. Ya udah di luar tolong gitu kan. Akhirnya ya udahlah dibukain lah sama si penjaganya itu, ditanya-tanya kenapa, dari mana, kenapa bisa sampai kotor-kotoran kayak gitu. Ya setelah tanya-tanyain ya akhirnya mereka singkat ceritanya dihukum lah gitu. Gak boleh tidur ya, harus nyuci WC lah. Terus harus bersin-bersin dan segala macem lah. Nah, ketika santri yang lainnya juga udah beraktivitas seperti biasanya lah, biasa ada awal lah kurang lebih jam 3, yang 6 orang itu kan masih dihukum ceritanya. Akhirnya mereka ikut kegiatan biasa, bersih-bersih gitu. Udah itu ada harus ikut sholat subuh berjamaah, harus ikut pengajian awal yang setelah subuh. Nah, akhirnya di pagi itu mereka kan harus mengikuti materi dari kiainya. Nah, di sini yang menariknya itu, ya. Di dalam materinya itu si kiainya juga bercerita bahwa ya dia udah tahu bahwa semalam itu ada santri bandel yang mencoba keluar dari pesantren. Ya kiai itu kan dia ada kebijaksanaan lah gitu. Kalau misalnya mau keluar ada perlu izin dulu apa keperluannya, jangan main kabur aja. Akhirnya kalau misalnya nggak izin, tidak beretika atau disebutnya santri bandel, akhirnya ya kena batunya lah gitu. Dan si kiai itu juga katanya sih nyerita bahwa di pesantren itu ada penunggunya. Cuman nggak usah khawatir, penunggunya juga semuanya udah baik-baik, alim-alim, bahkan udah sangat banyak yang udah bisa ngaji lah gitu. Jadi si kiainya juga ngasih wejangan ke santrinya, jangan bandel, harus jaga etika gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Nanti ditegurnya ya bisa dari pengurus pesantrennya atau ditegur langsungnya sama penunggu dari alam lain yang ada di pesantrennya. Dan kayak itu pun bilang jangankan menampakkan kodok, yang lebih seremnya juga ya bisa aja bukan hanya kodok aja katanya gitu. Dan untuk penunggu-penunggu yang lainnya pun ada juga, makanya jangan bandel, belajar dengan serius, nggak usah takut sama yang makhluk alam lain juga. Ya karena di alam lain pun ada yang alim gitu. Ya akhirnya si 6 orang itu ya diem aja katanya gitu, nggak berani ngejawab gitu. Ya mereka juga malu, beritanya juga ada beberapa orang yang tahu gitu. Akhirnya ya sampai lulusnya Kang Imam dengan teman-temannya itu berusaha belajar sebaik mungkin. Nggak pernah lagi ada aneh-aneh mau nangkring di luar gitu. Kecuali kalau diizinkan sama gurunya. Misalnya anak santri itu pengen menghadiri, misalnya ada Habib Jafar nih datang ke kota, ada pengajian, ayo kita datang, ayo atas izin gurunya gitu. Alhamdulillah kalau yang izin dengan gurunya atau yang seniornya nggak pernah terjadi apa-apalah mereka selama di pesantren itu. Ini makanya nggak izin berarti memang alasannya nggak jelas gitu. Kalau mereka izin pasti nggak diizin. Soalnya mereka pengen nangkring malam-malam, mungkin malah ngerokok, ngopi, ngelihat orang-orang yang lewat kan ya. Makanya sampai dijailin sama diindikasikan mungkin jin yang ada di sekitar lingkungan pesantren itu. Soalnya kan ada keterangan ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Berarti jin juga ada yang solehnya, ada yang nakalnya, ada yang jahilnya juga kan. Sama seperti manusia lah, punya kewajiban untuk beribadah. Berarti ada yang nakal, ada yang baiknya juga. Nah itu berarti disengin gara-gara
Bandel. nakal mau kabur gitu. Gimana Bang Moyo? Iya, lucu juga sih sebenarnya ceritanya. Tapi jadi pelajaran juga bahwa pesantren itu kan nggak sembarangan keluar masuk nyelonong, apalagi yang ya bandel, walaupun bandelnya nggak seberapa tapi kan ada aturannya gitu. Nah kebetulan aja itu Kang Imam yang temen-temennya itu pingin nongkrong, yang nongkrong nggak jelas juga sih sebenarnya, ya kabur, ya penjaga di situ yang mencegah untuk kabur. Makanya hikmahnya ya jangan sembarangan lah. Untung itu yang menampakkan tuh penjaga di situ. Coba kalau misalnya kejahatan di luar itu ya, misalnya ada apa-apa di jalan atau kecelakaan, ya, ada yang begal, itu masih masih dikasih keselamatan lah, hanya di Lingkup, ya. dia di lingkup penampakan aja. Coba kalau ada apa-apa, kan pesantren juga bisa akhirnya gimana nanti bilang ke orang tuanya kalau ada apa-apa. Harus tanggung jawab. Tanggung jawab kan. Ya. Alhamdulillah Kang Imamnya meren jadi soleh ya. Jadi nggak berani kabur Ya, lagi. nggak berani kabur. Yang lain-lainnya juga mungkin santri-santri yang lain jadi takut juga untuk berbuat yang aneh-aneh gitu kan. Karena mendengar cerita Kang Iman begitu, santri yang lain jadi takut, nggak berani ngikutin ya. Iya. Oke. Ya awalnya mereka kira bisa luput dari pengawasan patroli manusia, ternyata Ada patroli ada gaib. patroli gaib. Ya itu dia Ya. makanya. Nah, terima kasih Ahen, cerita yang sangat menarik. Terima kasih kepada para penonton Selepas Lembur yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Saksikan terus cerita-cerita kita selanjutnya hanya di channel Selepas Lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.